Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai panggilan Samuel, ya, yang dia merupakan hakim yang terakhir, ya. Kemudian dia juga yang pertama menjadi nabi, ya. Jadi Samuel ini sebenarnya luar biasa besar lah ya dipakai Tuhan, ya. Barangkali setelah Musa itu Samuel yang apa ya, yang luar biasa dipakai Tuhan, ya. Nah, mari kita melihat cara Tuhan memanggil panggilan Samuel. Ini ceritanya sebenarnya Elkana dengan Hana. Hana itu mandul, ya, nggak punya anak. Akhirnya dia punya anak, dia berjanji kalau punya anak dia serahkan kepada Tuhan. Dan ini lahirlah si Samuel ini, serahkan kepada Tuhan. Imam Eli waktu itu yang mimpin. Kita tahu ceritanya itu Imam Eli itu orang nggak beres tuh, punya anak Hofni Pinehas, ya. Mereka nggak bener lah di bait suci itu di Shilo, ya. Kemudian ceritanya ini Samuel, ya, dia tidur, ya, di bawah bimbingan diserahkan kepada Imam Eli. Dan ketika itu Samuel masih sangat muda sekali, ya. Ibunya menyerahkan, barangkali usia 2-3 tahun tuh diserahkan kepada Imam Eli, ya, cerai susu istilahnya. Serahkan, ya, dibimbing, ya. Nah, tapi Samuel belum mengenal Tuhan. Ketika dia sedang tidur, Tuhan panggil Samuel, Samuel. Tapi Samuel larinya ke Imam Eli karena dia belum tahu, ya. Sampai 3 kali. Terus Imam Eli bilang, wah, ini bukan saya nggak panggil, ya. Ini Tuhan yang panggil. Jadi kalau nanti ada panggilan lagi, bilang aja, dengarlah, berbicaralah sebab hamba ini mendengar, ya. Kemudian memang benar Tuhan panggil lagi, dan disitulah Samuel mendapat pewahyuan firman Tuhan. Masih muda, barangkali bakal dia kanak-kanak, barangkali, ya, di atas itulah, ya. Jadi disitulah Samuel, mari saya baca dulu, ya, 1 Samuel pasal 3 ayat 7, ya. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nah, jadi orang yang dipanggil Tuhan itu artinya orang yang dinyatakan kepadanya firman Tuhan, ya. Bukan hanya orang yang aktif saja menjadi Kristen, aktif dalam dunia kekristenan, entah jadi full time atau apa. Bukan begitu. Itu bukan yang dipanggil. Yang dipanggil itu ada suatu tugas khusus, ya. Ada suatu pekerjaan, entah itu besar, entah itu kecil, ya, apapun juga itu. Pendeknya dia menerima suatu firman Tuhan, panggilan, ya. Ini penting sekali. Orang yang mau semua yang, ya, ini memang kasih karunia, ya. Ini kasih karunia. Kalau kita dipanggil, dikasih firman Tuhan, entah apapun itu kecilnya tugasnya, entah sebagai berumah tangga aja, atau sebagai bisnismen, atau sebagai kerja di sini, tapi intinya kita mendapat suatu kesan lah, ya, firman Tuhan, ya. Barangkali nggak kedengaran seperti Samuel begini. Apapun caranya, yang penting kita mendapat firman Tuhan, ya. Awalnya, ya, pasti, itu, ya. Nah, ini kunci rahasianya kalau mau terus melayani Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar itu, yang awal itu harus dijalankan, ditaati. Kayak Samuel begini, ya. Dia sebenarnya agak segan itu. Dia dapat pewahyuan tentang kejatuhan keluarga Eli, Imam Eli. Dia tadinya nggak mau kasih tahu, ya. Terus tapi didesak sama Imam Ali, kamu harus kasih tahu. Akhirnya dia kasih tahulah dia. Mulailah dia mendengar firman, dia sampaikan. Dengar firman, lama-lama Israel tahu, wah, ini Samuel dikasih karunia nabi ini, ya. Bukan karunia, ya, jabatan nabi, ya. Karena dan Tuhan buat itu firman yang disampaikan nggak pernah gagal gitu, ya. Nah, jadi disinilah kita melihat kuncinya. Kalau kita dipanggil Tuhan, dapat firman Tuhan, kita harus jalani itu, ya. Nggak pernah firman Tuhan itu lengkap gitu semuanya, tahu panggilan kita dari awal sampai akhir, nanti hidupmu akan begini ujungnya, nggak bisa. Pokoknya begitu dapat itu firman Tuhan, kesan atau apapun dia caranya, bagaimana Tuhan bicara, kita langsung harus jalankan itu, ya, taatin itu, ya. Nanti baru dia berkembang berikutnya. Kayak Paulus juga. Coba sudah lihat Paulus ini, ya. Dia nggak langsung mendapat firman Tuhan itu, ya. Coba dulu saya baca, ya, Kisah Rasul 26 ayat 16. Tetapi sekarang ini Paulus sedang cerita tentang pertobatannya. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, yang telah itu, ya. Dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi Paulus yang sudah dia lihat itu, yang sudah dengar, dia harus taat dulu, ya. Makanya, ya, Paulus bilang, aku sebagai tawanan roh, aku nggak tahu dari kota ke kota, aku nggak tahu kemana. Pokoknya aku taatin satu langkah, ya, step by step istilahnya begitulah, ya. Sampai akhirnya Paulus mencapai garis akhir.
Ya, kuncinya Paulus di sini dia adalah tawanan roh, dia ngikutin pimpinan roh. Apapun yang Roh Kudus bilang pertama kali disampaikan firman, dia ikutin dulu, ya. Kemudian nanti ada lagi Tuhan firman kasih lagi, ikutin lagi gitu. Jadi step by step dipimpin roh, kira-kira itu intinya. Kalau panggilan kita mau kita kembangkan, ya. Nah, sebelum saya masuk dalam dunia kekristenan, yang saya terkait dulu dengan perumpamaan talentanya. Ada orang dikasih hamba Tuhan ini, kita semua hamba Tuhan ya, dikasih karunia kan beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talentanya. Ya, yang 5 ini dia mengembangkan. Bagaimana cara dia mengembangkan talentanya? Ya seperti cara tadi, dia harus begitu dia dengar sesuatu, dia harus kerjakan itu. Baru nanti dia dengar lagi, kerjakan lagi, dengar lagi, kerjakan lagi, begitu. Nggak bisa sesuatu datang dengan sempurna, itu pewahyuan enggak gitu. Bahkan itu ada bos meta grup yang bikin Facebook itu, siapa itu? Mark Zuckerberg itu. Dia pernah bilang, saya kasih tahu sama kamu ya satu rahasia ya, kata bilang. Dia bilang gini, nggak pernah ide itu datang dengan sempurna. Ide itu dia bilang. Saya bikin Facebook, idenya nggak sempurna, tapi saya jalanin katanya. Jadi ketika ide itu datang yang berupa benih gitu ya, benih ide gitu ya, dijalanin sama dia. Baru nanti terbuka, dijalin lagi, terus akhirnya kelihatan, jadilah Facebook itu. Jadi pebisnis itu aja juga begitu bilang, nggak ada sesuatu yang datang, ide itu yang begitu datang sempurna dia, kita nggak tahu, kita harus jalanin dulu, ya, taatin dulu itu, baru nanti dia berkembang. Nah, kembali kita perumahan talenta ya, yang 5 talenta, 2 talenta dia mengembangkan ya dengan cara seperti itu ya, mengikuti pimpinan Tuhan lah katakan begitu ya, step by step. Tapi yang 1 talenta enggak. Nah ini yang bahayanya. Nah talenta enggak mengembangkannya dan akibatnya saya baca dulu Matius 25 ya bagian terakhir itu. Ayat 30. Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Ini nih hamba juga ini. 1 talenta ini. Dia orang Kristen lahir baru ini. Ini perihal kerajaan sorga ya. Perumpamaan talenta itu. Jadi orang-orang yang umat kerajaan di dalam kerajaan sorga dikasihnya 1 talenta. Dikatakan sini campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Artinya hamba ini ditolak lah untuk zaman berikut ketika Tuhan Yesus menegakkan kerajaannya di bumi sepenuhnya, hamba ini pasti 1 talenta tidak diterima. Sama seperti gadis yang bodoh, itu pun gadis bodoh orang Kristen juga itu. Jadi jangan dibilang kalau gadis bijaksana itu Kristen, gadis bodoh itu orang yang belum percaya Tuhan. Nah itu namanya nggak konsisten. Nafsir Alkitab jangan semau-maunya. Kalau namanya gadis, kalau kita sekali tafsir itu gadis itu orang Kristen, ya ini gadis juga orang Kristen, cuma bedanya ini bodoh itu aja. Ini kan bukan janda ya kan, ini kan ini gadis ya. Oke lah. Jadi kita hamba Tuhan kalau dapat apapun ya firman, kesan itu seperti itu harus kita ikutin. Nah persoalannya dunia kekristenan, karena dunia kekristenan sudah menjadi sistem. Kayak kalau organisasi sudah lihat itu ya, garis komandonya itu ada kotak-kotaknya. Setiap kotak itu sudah ada job desk-nya, uraian tugasnya, sudah ada tanggung jawabnya, sudah ada gajinya, sudah ada dia arahnya kemana dia bertanggung jawab sebagainya. Udah diatur lah. Jadi manusia yang ngatur, bukan Roh Kudus lagi. Jadi begitu orang misalnya dapat panggilan, dapat firman, dia ada batinnya. Oh, saya mau melayani Tuhan, dia masuk ke dalam kotak itu, udah dibungkus sama kotak itu, dikerangkeng istilahnya. Nggak bisa dia bergerak, dia cuma setiap hari pergi pagi kantor, sore khotbah sini diatur udah. Itu nggak mengembangkan talenta itu yang begitu itu. Itu kelihatannya memang di depan manusia dia kelihatan terpakai, tapi di hadapan Tuhan dia nggak mengembangkan talenta. Karena apa? Karena nggak ikutin pimpinan Roh Kudus itu. Step by stepnya itu dia harus orang bebas. Kayak Paulus orang bebas. Dia nggak diikat oleh siapapun, oleh gereja manapun, dia nggak ada janjian, nggak ada gajinya rutin gini-gini. Dia bebas, makanya dia bisa ngikutin. Dan dia bisa mengembangkan seluruh kehidupan, seluruh talentanya. Pewahyuannya makin datang, dia jalanin. Akhirnya dia mencapai garis akhir ya dalam hidupnya. Nah ini pun kasih karunia lah. Kalau saudara dan saya masuk ke dalam kerangkeng organisasi jebakan kotak organisasi itu, saudara tidak bisa lagi ikut pimpinan roh. Kalau saudara datang ke suatu organisasi Kristen, denominasi, saudara bilang saya di sini mau melayani tapi dipimpin roh. Nanti dibilang kamu apa? Kalau dipimpin roh keluar aja dari sini, nggak bisa. Kalau kamu masuk sini, di sini udah ada aturan. Nah itu dia saya bilang aturan agamawi yang menjebak seseorang tidak mengembangkan talentanya, tidak mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan mau. Ini yang tidak berkembang, ini yang begini. Walaupun di depan manusia dia berkembang, ya dapat duit lagi, dapat hormat manusia, jabatan meningkat, itu bukan melayani Tuhan.
Itu melayani organisasi ya. Bedakan itu ya. Oke lah, semoga kita mendapat kasih karunia. Dapat firman Tuhan, jalanin. Dapat lagi, jalanin. Terus kita jalan sampai kita akhir hidup kita bisa berkata seperti Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik ya. Aku telah memelihara iman. Iman itu dipelihara juga dengan ketaatan kan, begitu kan. Nah, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Semoga kita mendapat kasih karunia seperti itulah ya, menjadi orang bebas tapi tawanan roh ya. Dan kita ikutin dia kemana saja dia pergi. Haleluya. Amin.